Ya, hidup ya. Ke 37 dia hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kali ini akan men-setting termostat ya. Ini baru dapat, namun belum disetting. Saya tidak tahu sudah disetting atau belum. Jadi di sini waktu saya buka sudah ada tandanya ya, plus minus ya. Berarti ini tempat masuk apinya plus minus untuk mengendalikan. Ini untuk DC ya. Jadi pengapiannya untuk mengaktifkan alat termostat ini yaitu DC 12 volt ya. Jadi yang di sini ini adalah tempat stok kontaknya ya. Putus nyambungnya di sini ya. Di sini tempat masuknya ya, perkiraan ya. Tapi kita tes lagi ya. Masuknya apakah dia hidup? Ya, hidup ya. Artinya ini tempat pengapiannya, tempat masuk ya. Ya, ini tempat masuk ya. Tempat input, dan ini semestinya mati. Coba kita lihat. Kalau mati di sini tempat stok kontak ya. Ya, mati ya. Artinya di sini tempat stok kontak ya. Ya. Jadi kita pasang kabel, dibutuhkan 4 kabel ya. Saya gunakan 2 kabel warna oranye. Ini kabel untuk stok kontaknya, dan ini plus minusnya ya, hitam dan putih akan kita masukkan di sini ya. Ya. Dan saya masukkan di sini. Ingat ya, jangan terbalik ya. Waktu kita beli sudah ada kodenya plus minusnya. Perlu hati-hati jangan sampai tersentuh karena ini DC. Ya, ini sudah hidup ya. Jadi posisinya seperti ini. Yang negatif masukkan di negatif baterai ya. Nanti yang positifnya kita sambungkan di sini ya, jadi pemutusnya ya. Harus hati-hati. Oke, sudah selesai. Ini kita akan pasangkan di sini ya. Ya, jadi stok kontaknya akan saya pasangkan ke positif kipas angin ya. Kipas angin DC ini ya, yang 12 volt. Baik, selanjutnya kita pasang kabel positifnya yang dari baterai, kita masukkan ke stok kontak termostatnya. Jadi pemutus ya, sebagai pemutus termostatnya. Jadi aliran yang dari baterai terhambat dulu, akan disalurkan putus nyambungnya di termostat, kemudian jika nyambung langsung akan mengalir ke kipas angin ya, mengalir ke positif kabel kipas angin. Ya, selesai pemasangan positif baterai ya. Dites tadi kipas anginnya berputar ya.
kita pisahkan dulu. Tinggal kita pasang negatifnya tadi yang terakhir yang kita lepas. Ini negatifnya kita pasang ya. Kita akan lihat. Ya. Hidup ya. Ya, sudah disetting ke tingkat lebih tinggi suhunya. Jadi banyak di skip ya. Karena mempercepat waktu, karena waktu belajar mungkin agak ribet teman-teman lihatnya. Jadi langsung tes di setrika ya. Ya, itu sensornya yang saya pegang tangan kanan, itu sensornya. Jadi settingannya 35 itu posisi mati ya. Posisi off-nya ke 35. Artinya warna merah itu derajat Celcius di ruangan. Namun kalau kita setting 35 berarti settingan untuk on-nya ke 37 ya. Karena 2 digit Celcius ya. 2 derajat Celcius lebih tinggi daripada angka yang bawah ya. 35 berarti dia 37,3 akan hidup ya. Oke. Terus dia naik ya. Jadi ingat ya, kita setting yang bawah 35, yang bawah itu 35 ya, kita setting situ saja. Yang atas akan ikut otomatis, ikut terus, dia jadi 2 digit ke atas. Jadi hitungannya seperti itu. Kalau kita setting 35 berarti dia akan on ke 37 ya. Dia on ke 37,3 ya. Kalau kita setting ke 30 berarti dia akan hidup ke 32 ya. Jadi ingat itu 35 yang off-nya ya. Off-nya 35. Jadi dia on 37. Saat on 37 dia kipas akan hidup, kemudian mesin terus mendingin. Saat dia ke 35 maka mesin akan mati ya. Mesin kipas akan mati. Seperti itu kinerjanya. Oke, kita lihat ya. Terus naik, nanjak suhu setrikanya. Kita lihat. Sebentar lagi. Ya, hidup ya. Ke 37 dia hidup ya. Ya, settingan tadi ternyata benar 37. Maka dia akan dingin, akan berhenti mati ke 35 ya. Ya. Begitu settingannya. Jadi kita juga melihat juga di atas. Ya. Jadi teman-teman tadi 37 hidup, maka saat posisi ke 35 dia mulai dingin lagi ya. Ya, dia akan turun terus. Ini menyesuaikan angka atas itu yang merah menyesuaikan situasi Celcius di rumah ya. Suhu, menyesuaikan suhu di rumah ya. Kita tekan, dia akan menunjukkan kode batas hidupnya ya. Ya, 35 ya. Saya akan turunkan.
Ya, ini berubah ke Fahrenheit ya. Kita ulang lagi, berarti tekan lagi. Ya, matikan saja dulu. Ya, dia berubah ke Fahrenheit. Nanti dulu kita setting ke Celsius ya. Ya, naik sebentar. Saya tekan bawah, mungkin dia ke Celsius. Ini posisi seperti ini, tekan lagi ke Celsius ya. Ya, dia ke Celsius. Jadi begini caranya teman-teman mengaturnya. Tekan bawah ini bukan untuk set, tapi untuk mode baca. Ini mode baca Fahrenheit. Tekan sekali lagi. Ini mode baca Celsius. Oke. Kemudian kita setnya di atas, tekan sekali lagi atas. Ya, kemudian tekan bawah. Jadi ulangi lagi, ini untuk Fahrenheit. Tekan bawah Fahrenheit. Ya, berubah ya. Tekan sekali lagi ke Celsius. Ya, angka atas adalah angka suhu ruangan kita ya. Berarti suhu ruangan saya 28 29 ya. Ya, ini sensornya. Sekali lagi ya. Ini sensornya. Yang ini 29 adalah suhu matinya ya. Jadi kita tidak menyeting suhu hidupnya. Suhu hidupnya itu 2 derajat Celcius dari suhu mati. Jadi kita patokan ke suhu mati. Kita atur suhu matinya. Tekan atas. Ya, tekan bawah. Saya mau turunkan. Ya, ke 27 ya. Ya, seperti ini terus ya. Ya. Kita naikkan, tekan atas. Dia naik. Ya, tekan bawah, turun lagi ya. Oke. Ini suhu waktu dia mati ya. Nah, ini hidup ya. Artinya posisinya ini di antara 28 ya. Di antara 26 dengan 29 ya, dia hidup. Ya. Akan saya turunkan terus sampai 25. Artinya saat dia posisi ke 27 derajat, kita posisikan saja ini salah ini Fahrenheit. Sebentar, kita ke Celsiuskan lagi. Ya. Akan saya turunkan lagi. Ya. Oke. Kita posisikan satu, angkat saja situ satu ya. 25,1. Artinya 25,1 dia akan mati saat posisi ke 27,1 ya, 27,1 atas, 27,1 voltasenya Celsiusnya, dia akan hidup. Kipas angin akan hidup. Kemudian terus mendinginkan kipas angin sampai ke titik 25. Kalau sudah ke titik 25, kipas angin akan mati. Ya. Paham ya? Jadi kita tidak bisa setting atasnya karena atas mengikuti yang bawah. Jadi posisinya kipas angin ini hanya bisa mendinginkan antara 25 ke 27. Kalau kita setting ke 30, maka di sini akan hidup ke 32 ya. Jadi atas ini 2 digit lebih tinggi daripada yang bawah. Jadi yang bawah posisi matikan. Jadi kalau 30 dia posisi, berarti yang ini akan hidup ke 32. Kemudian terus dingin sampai ke 32 ya. Nah, kalau sudah 32 ke 30 baru dia akan mati. Kemudian akan panas lagi ke 32 baru dia akan hidup ya, hidup 32 hidup, kemudian terus akan mendinginkan ke 30 akan mati ya. Kalau ini settingan 25, berarti 25 dia akan mati ya. Paham ya apa yang dijelaskan tadi dan apa yang divideokan tadi dengan setrika juga tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.